Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Yogi Pradana Marta. Oke teman-teman, pada sesi video kali ini saya ingin sedikit membahas teman-teman ya tentang banyak teman-teman, mungkin termasuk juga teman-teman yang menonton video ini, banyak yang masih belum bisa mengendalikan pikiran ketika hendak tidur, sehingga teman-teman mengalami kesulitan untuk tidur gitu. Coba sekarang teman-teman berpikir lagi ya ke belakang, berpikir ke belakang sebelum teman-teman terkena GERD dan anxiety. Coba teman-teman berpikir. Pernahkah teman-teman berpikir tentang tidur? Saya jamin tidak pernah. Ya, pasti tidak pernah. Jadi, mau jam berapapun teman-teman tidur, mau dalam kondisi apapun teman-teman tidur, suasana apapun teman-teman tidur, ketika teman-teman ngantuk, maka teman-teman juga akan tidur. Itu dulu ya teman-teman, ketika teman-teman belum menderita GERD, belum menderita anxiety. Tapi kenapa sekarang teman-teman tidak bisa seperti itu? Sudah capek, raganya sudah capek, pikirannya sudah capek. Ketika hendak merem, hendak tidur, maka teman-teman tidak bisa tidur. Itu sekarang. Kenapa teman-teman tidak seperti dulu? Ketika ngantuk tidur, mau di teras, mau di keramik, mau di kasur, ngantuk ya, pokoknya tidur saja. Tapi sekarang teman-teman tidak bisa. Tidur di tempat enak saja tidak bisa tidur, gitu kan? Itu karena apa teman-teman? Itu karena teman-teman masih banyak mikir. Teman-teman masih banyak takut. Berpikir yang negatif gitu ya. Berdasarkan pengalaman dulu ya, pengalaman saya teman-teman. Yang saya takutkan dulu ya, sebelum saya tahu tentang ilmu sembuh ini. Dulu ketika saya tidak tidur, rasanya dada ini berat teman-teman. Dada berat. Kemudian nafas juga menjadi berat gitu ya. Kalau sudah dada berat, otomatis itu nafas juga berat. Kemudian nafas itu sulit. Setelah nafas sulit, terjadi nafas seperti tidak berhenti gitu. Dan muncul lagi lah pikiran negatif bahwa kalau saya tidur, maka besok pagi saya tidak akan bangun gitu. Itulah yang membuat teman-teman tidak bisa tidur ataupun kesulitan untuk tidur. Ataupun kalau bisa tidur, tidurnya nanti cuma, kalau bahasa Jawa lap-lapan teman-teman ya. Lap-lapan itu apa? Tidur 5 menit kebangun. Gemeter gitu ya. Kemudian tidur. Bisa tidur 2 menit kemudian bangun ngos-ngosan gitu ya. Pertama itu kesalahannya adalah mungkin teman-teman tidurnya belum nyender ya. Teman-teman masih beginilah berbaring gitu. Karena dengan berbaring asam lambung akan naik teman-teman menuju ke kerongkongan sehingga mengganggu pernapasan teman-teman. Jadi teman-teman suka tidur kaget-kaget, kemudian nafas terengah-engah, gemeteran, itu kemungkinan besar karena teman-teman tidurnya belum nyender. Jadi kalau teman-teman tidurnya sudah nyender, nanti itu akan sedikit berkurang ya teman-teman, dibantu dengan pikiran-pikiran yang positif gitu. Jadi itu teman-teman ya, saya pastikan ketika teman-teman mau tidur, kemudian masih berpikir tentang tidak bisa bangun esok hari, saya pastikan itu adalah pikiran yang salah teman-teman. Kalau pikiran-pikiran semacam itu terus teman-teman pupuk, terus teman-teman lakukan, maka saya jamin 100%, 1000% bahkan ya, teman-teman tidak akan sembuh. Saya juga sudah mengalami teman-teman seperti itu ya, sudah pernah mengalami setiap hari berbulan-bulan. Takut mau tidur, takut nafasnya mau berhenti, nanti kalau saya tidur maka nafasnya berhenti, saya mati besok kalau saya tidur tidak bisa bangun gitu. Semuanya yang sudah pernah saya wawancarai, pernah saya saya tanyai gitu ya, semuanya bercerita seperti itu teman-teman. Takut tidur, khawatir kalau besok tidak bisa bangun gitu. Karena nafas hendak berhenti gitu. Kayak seperti mau berhenti gitu. Padahal perlu teman-teman ingat ya, pada part video yang lalu saya juga sudah menjelaskan bahwa intinya yang namanya nafas itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Semua sudah diatur, skemanya, sistemnya sudah diatur dengan otomatis. Tanpa kita memaksakan untuk bernafas, hidung kita, paru-paru kita, saluran pernapasan kita itu sudah otomatis bernafas dengan sendirinya setiap detik, setiap saat teman-teman. Jadi tidak perlu untuk kita takutkan, lalu tidak bernafas bagaimana, besok tidak bisa bangun gitu. Jadi sekali lagi untuk teman-teman, ayolah silahkan tontonlah video seperti ini ya, supaya mentalnya kuat. Saya jamin
ketika hendak tidur, berpikir positif, tidak terjadi apa-apa, maka teman-teman akan bisa tidur dan semua akan baik-baik saja, gitu ya. Jadi ketika hendak tidur, kemudian kerasa nafasnya mau berhenti, kemudian terasa besok kalau tidak bisa bangun bagaimana kalau saya tidur, itu langsung saja lupakan teman-teman. Alah, masa bodoh ah, mau mati juga biarin, masa bodoh, tidur aja, gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman, ketika hendak tidur, kemudian ketika pikiran-pikiran negatif itu muncul, maka apa yang harus kita lakukan, apa yang harus teman-teman lakukan? Yang harus teman-teman lakukan adalah segera lupakan, gitu ya. Jika teman-teman belum yakin, silahkan tonton video saya ini berulang kali gitu, untuk meyakinkan otak teman-teman, pikiran teman-teman, supaya ketika hendak tidur, teman-teman yakin bahwa tidak akan terjadi apa-apa ketika besok pagi bangun, gitu ya. Tidak hanya teman-teman, semuanya yang pernah saya tanyai, pernah saya wawancarai, bahkan saya sendiri juga seperti itu teman-teman ya dulu ketika saya sebelum sembuh, ketika mau tidur takut, nafasnya berhenti, nanti terjadi apa-apa, besok tidak bisa bangun gitu ya. Padahal juga sudah saya bahas di video part yang lalu ya tentang nafas seperti berhenti itu. Silahkan dicermati gitu ya teman-teman. Semoga video saya yang super singkat ini dapat menjadi keyakinan kepada teman-teman untuk segera sembuh, karena penyakit ini adalah tentang keyakinan. Ketika teman-teman yakin sembuh, maka teman-teman juga akan sembuh gitu ya teman-teman. Saya akhiri teman-teman, jangan lupa di like, di subscribe, semoga teman-teman juga lekas sembuh. Dan jangan lupa ketika melihat video-video seperti ini jangan di skip, jangan dipotong-potong ya, supaya apa yang disampaikan dapat merasuk ke otak, dapat menjadi keyakinan yang kuat untuk teman-teman. Saya akhiri teman-teman, jangan lupa di subscribe supaya teman-teman mendapatkan pemberitahuan dari informasi apapun yang akan saya sampaikan pada sesi video berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.